Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kiranya Anda semua sehat-sehat selalu ya. Selalu diberkahi berkat rezeki harapan yang besar dari Tuhan yang Maha Esa ya. Semuanya sudah memasuki di tahun 2022 ya. Teman-teman semua yang kini hadir, yang selalu ngefans ya, yang selalu gemar dengan diri saya. Jadi semoga ya di tahun 2022 bisa menjadi lebih maksimal, mendapatkan sebuah energi yang positif ya, sebuah harapan yang baik yang bisa didapatkan dengan lebih mudah ke depannya ya. Sisi positif, sisi negatif semua pasti akan dilalui dengan berbagai hambatan, rintangan dan tantangan ya. Rintangan dan tantangan, pantangan ataupun sebuah hambatan yang selalu dikedepankan dengan sebuah masalah yang selalu datang demi tahap demi bertahap ya. Nah, jadi sini tahun 2022 bagaimana sih bakal akan terjadi yang Anda alami? Kali ini saya akan meramalkan tentang situasi kondisi yang bakal akan Anda hadapkan, yang bakal Anda alami sepanjang di tahun 2022 ya. Jadi hanya ada 4 kartu yang terpampang di depan video Anda. Bagaimana Anda menyikapi sebuah ramalan? Apakah itu ramalan bisa sesuai dengan Anda? Tapi belum tentu ya, karena itu belum tentu benar ataupun belum tentu itu eh, positif atau negatif yang bakal diterima nantinya selama 1 tahun ke depan ya. Karena kita baru mulai beranjak, kita baru mulai menyambut menyongsong tahun baru di tahun 2022 di tahun awal ya di ajaran di bulan Januari. Jadi teman-teman di sini semua bisa dilalui asal kita bisa berpikir lebih positif dan berpikir jernih, berpikirin panjang dan berpikir lebih dewasa ke depannya ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Kali ini Anda sudah tahu hasil ramalan situasi kondisi sepanjang 1 tahun yang bakal Anda alami itu bagaimana dengan segala situasi yang Anda sikapi dengan sebuah harapan dan tujuan rencana selama 1 tahun ini kiranya Anda mengharapkan segala hal yang positif dalam diri kamu ya. Nah, jadi sini seperti biasanya saya hanya ada punya 4 kartu yang terpampang di depan mata Anda di dalam video ini ya. Kita mulai dari sebelah kiri. Kartu pertama yaitu kucing warna orange, yang kedua kucing warna abu-abu, yang ketiga kucing warna putih, yang keempat kucing warna hitam ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat ya akan saya berikan waktu 5 detik dari sekarang. Jika memang waktu yang saya berikan kurang ya, Anda bisa menjeda dengan sesuka hati Anda ataupun sesuai dengan waktu keinginan harapan yang ingin Anda capai untuk memilih keempat kartu ini ya. Boleh memilih 1 kartu ataupun memilih 2 atau 3 ataupun 4 kartu ya, karena di sini teman-teman mungkin lebih banyak bisa merasakan apa sih yang Anda capai, Anda dapatkan, yang Anda rasakan selama sepanjang 1 tahun di tahun 2022 ya. Oke, kita akan langsung saja mulai dengan 5 detik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan memulai dengan pojok sebelah kiri yaitu kartu pertama kucing warna orange. Anda yang memilih kartu pertama dengan kucing warna orange, sepanjang tahun yang kamu alami nantinya di tahun 2022 ya, kesehatan agak kurang membaik ya, ataupun memburuk di tahun 2022 selama 1 tahun. Ya mudah-mudahan ya saya doakan Anda tetap memiliki kesehatan yang optimal ya. Jadi kamu tidak ada menderita sebuah penyakit atau apapun ya. Ini saya mendoakan kamu hal yang baik. Jadi di sini saya akan membacakan sesuai dengan kartu yang saya ambil ya, yang Anda pilih dengan kartu pertama. Di sini kamu tahun 2022 kesehatan kurang bagus, kesehatan perlu dijaga dan
perlu dimaksimalkan sebuah perhatian ya, fokus dengan diri kamu sendiri, jangan melakukan sesuatu hal yang membebani pikiran, jiwa kamu, karena di tahun 2022 eh, banyak yang menyangkut sebuah masalah ataupun sebuah kejadian, sebuah tindakan ataupun peristiwa yang sangat mengganggu hati dan pikiran kamu ya. Di tahun 2022 ini banyak perhatian dan banyak sebuah keterpurukan yang membuat Anda tuh mungkin dalam sebuah hal kemerosotan, kemunduran, ataupun banyak halangan dan hambatan dalam mengerjakan sesuatu rencana tujuan ya. Jadi di tahun 2022 ini jangan sampai kamu bimbang dan ragu akhirnya kamu jatuh sakit dalam melakukan sebuah rencana tujuan tapi tidak ada kepastian yang membuat diri kamu tuh mendapatkan sebuah sisi hal yang baik ya. Jadi di sini yang ketiga, diharapkan kamu harus ada sebuah sisi kedewasaan dalam menyikapi atau dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada ya. Jadi sebuah masalah pasti selalu ada konsekuensi dan setiap masalah pasti selalu ada dikedepankan sebuah masalah, sebuah tindakan ataupun sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang tak disangka-sangka ya. Jadi sehingga bisa terjadinya sebuah kesehatan yang tidak bagus ya, sebuah peristiwa yang membuat diri kamu tuh susah untuk bisa membebani sebuah harapan yang baik. Jadi tahun 2022 menyikapilah sebuah harapan itu dengan sebuah kedewasaan, punya rasa tanggung jawab yang besar ya. Selama 1 tahun ke depan, tahun 2022 bukan ada sebuah peristiwa yang baik, tapi ya jangan sampai Anda jatuh bangun hanya karena memperburuk ataupun mempersulit situasi kondisi sebuah keadaan yang membuat diri kamu tuh jadi lengah, putus asa sehingga merusak badan kamu dan kesehatan agak kurang bagus dan ya kurang ada sikap ya, kurang ada menyikapi sebuah kesehatan kamu sehingga banyak terbebani dan akhirnya kesehatanlah yang mendapatkan sebuah pengaruh yang cukup besar ya. Sehingga di sepanjang tahun 2022 sifat kedewasaanlah yaitu yang paling penting, sikap perhatian dan jangan sampai Anda membuat diri kamu tuh jatuh bangun ataupun merugikan diri sendiri ataupun orang lain dalam soal menyikapi masalah ya ataupun sebuah kerugian yang cukup besar. Jadi itulah yang saya lihat ya. Kamu memiliki kartu pertama, alangkah baiknya kamu fokus terhadap sesuatu yang lebih penting ya. Di sini dengan bentuk penerawan saya bisa merasakan bentuk aura kamu. Kalau bisa, kamu jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu banyak planning, dan kamu jangan terlalu banyak membebani diri kamu, apalagi pikiran kamu ya. Kamu harus lebih banyak berdoa, banyak lebih merefreshkan diri kamu, jangan sampai terbawa sesuatu suasana hati yang tidak bagus ya. Karena di sini yang saya lihat kamu sesuatu yang terlalu banyak membebankan diri kamu ya, mungkin gengsi, mungkin sebuah harta, kedudukan ataupun jabatannya. Jadi sehingga kamu pengennya begini, kamu pengennya begitu sehingga banyak keinginan, banyak harapan yang belum terselesaikan ataupun belum tercapai. Sehingga di tahun 2022 kamu lebih banyak ingin lebih bersemangat dalam menggapai sebuah harapan. Ya, itu yang saya lihat dengan sebuah penglihatan saya. Jangan sampai Anda terbawa suasana yang cukup memprihatinkan ataupun memperburuk situasi kondisi yang seharusnya sih memang tidak perlu Anda capai terlalu berusaha giat ya. Dan di tahun 2022 disarankan kamu harus lebih banyak sinkronisasikan hati, pikiran, dan jiwa kamu. Jangan sampai terperosok ataupun mendapat sebuah kerugian dalam berpengharapan yang baik. Sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu semua itu ada, tapi tidak dibutuhkan untuk di tahun 2022 dalam sebuah ekstra yang lebih besar dalam pencapaian yang besar ya, pencapaian yang cukup maksimal. Karena di tahun 2022 kamu tidak diharapkan untuk lebih banyak bekerja ataupun lebih banyak bersemangat, tapi sinkronisasikan
seimbangkan hati jiwa kamu supaya apa yang sudah ada di depan mata kamu, kamu harus lebih banyak bersyukur, bersyukur, banyak berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dapatkan, kamu harus bisa syukuri di tahun 2022. Jangan terlalu kuat bersemangat dalam pencapaian hasil, karena itu hanya akan merugikan diri kamu sendiri, apalagi orang lain, ya. Nah, sedangkan di sini yang saya lihat, ya, kamu harus lebih memantapkan diri jiwa kamu, ya, harus bisa lebih slow dalam menanggapi apa yang bisa kamu capai, ya. Jadi lambat tapi kamu mendapatkan sebuah hasil yang pasti, ya. Memantapkan diri jiwa kamu dalam memenangkan sebuah harapan, ya. Sebuah capaian bagaimana yang bisa kamu dapatkan, ya. Sedangkan di sini yang saya lihat, ya, sini sebenarnya kamu kalau misalnya lebih banyak berdoa, lebih banyak kuat, ya, dalam diri kamu kepada Tuhanmu. Di sini ya kamu selalu banyak dilindungi, diberkati, ya, diberkahi oleh Tuhanmu dengan jiwamu. Kamu tidak perlu takut dalam mengharapkan sebuah harapan. Protecting treasure, apa yang sudah ada di genggaman tangan kamu, ya, itulah yang harus kamu syukuri. Jadi kamu tidak perlu mencapai apa yang uh, belum waktunya kamu capai gitu. Ibaratnya apa yang sudah ada di dalam mata kamu, apa yang sudah ada di genggam tanganmu, itulah yang kamu harus syukuri. Jangan selalu mencari uh, sebuah keinginan yang cukup menggebu-gebu ataupun cukup muluk-muluk, ya, sehingga kamu tidak tahu apa sih yang harus didepankan, harus seimbangkan, dan apa yang harus kamu capai selama ini di tahun 2022. Jadi slow and steady, protecting treasure, ya. Dua kartu ini cukup bagus sekali karena diri kamu haruslah memantapkan diri jiwa kamu dalam berpengharapan yang baik. Boleh berpengharapan yang baik asal jangan terlalu berusaha, jangan terlalu bergiat. Di tahun 2022 kamu tidak diminta untuk lebih banyak berekspresi dalam pencapaian hasil yang bagaimana yang kamu inginkan, ya. Jadi di sini kamu yang memiliki kartu pertama cukup bagus sekali, hanya saja satu, jangan muluk-muluk, jangan terlalu berpikiran yang belum pastinya waktunya yang kamu dapatkan, dan kamu jangan terlalu berusaha keras dalam pencapaian hasil, ya, karena di sini pastinya ada salah satu yang harus dikorbankan, yaitu kesehatan, ya. Nah, jadi sini tetap saja saya akan mendoakan kamu selalu mendapatkan sebuah kesehatan yang optimal dalam berusaha bekerja keras, dan harapan yang akan kamu capai bisa kamu capai di tahun 2022 dengan hasil yang baik, dan tentunya pasti ada sebuah hasil yang pasti untuk bisa kamu kedepankan ke depannya, ya. Oke, teman-teman, di sini coba saya akan mengambil satu kartu, ya. Apa sih yang harus benar-benar kamu sikapi supaya kamu mendapatkan sebuah jalan yang baik, ya. Di sini kita akan mengundi satu sumpit, ya. Di sini kita akan melihat sepanjang tahun 2022 jalan terbaik yang kamu sikap itu bagaimana. Kita akan mengundi, ya. Kita akan menggoyangkan, hanya satu sumpit aja yang terjatuh, ya. Kita akan melihat. Oke. Ini satu sumpit yang terjatuh adalah number 1, ya. Oke. Kita akan mengambil satu kartu. Jadi nomor 1 adalah perbaikan diri, berjuang, ya. Nah, jadi di sini satu kartu sepanjang tahun 2022, berjuang itu bukan dalam memperjuangkan sesuatu untuk mencapai sebuah hasil yang baik, tetapi berjuanglah untuk mencapai hasil perbaikan diri. Perbaikan diri kamu yang lebih maksimal. Maksudnya seperti ini, yang tadinya kamu lebih tamak, kamu lebih sombong,
Kamu harus bisa membenahi diri kamu, bisa menjadi lebih bijaksana dan rendah hati. Kamu syukurilah apa yang ada, janganlah terlalu tamak angku dalam mencapai sebuah harapan. Terus yang ketiga, kamu haruslah bisa melakukan apa yang bisa yang mendapatkan sebuah hasil yang baik dan pastinya kedepannya sepanjang tahun 2022. Itulah yang kamu harus perjuangkan, ya. Lihatlah apa yang sekarang sudah kamu capai dan kamu pertahankan. Perjuangkanlah. Mungkin dalam diri kamu itu mungkin dalam hal percintaan, ataupun mungkin dalam hubungan kekeluargaan, ataupun mungkin dalam hal pekerjaan, ya. Jadi di sini perbaikan diri itu banyak sekali. Jadi kamu harus lebih banyak mengintrospeksi diri, membina diri kamu lebih bagus dalam sepanjang tahun 2022. Sikapilah apa yang sekarang Anda hadapan, ya, apa yang Anda hadapkan, apa yang Anda alami, dan apa yang Anda perjuangkan. Sikapilah semua dengan sikap kedewasaan dan penuh perhatian, ya. Oke, teman-teman di sini, kamu yang memilih kartu pertama udah selesai. Inilah adalah jalan yang terbaik untuk sepanjang tahun 2022 supaya kamu bisa lebih menyikapi, lebih positif, lebih energi dan lebih berpikiran dewasa, perhatian dan tentunya ada kepastian dalam sebuah kemajuan dalam diri kamu, ya. Oke teman-teman, untuk kartu pertama dengan kucing warna orange sudah selesai. Kita akan ambil kucing warna abu-abu, ya. Di sini dengan kartu yang kedua. Kucing yang kedua dengan kartu kedua, kucing warna abu-abu, ya. Kamu yang memilih kartu kedua, di sini yang saya lihat selama sepanjang 1 tahun, di tahun 2022, ada yang berhubungan dengan jalur hukum, ataupun berhubungan dengan hukum, ya, pengadilan. Mungkin di sini berhubungan dengan perceraian, berhubungan dengan pisah hubungan, ataupun berhubungan dengan penculikan, kemalingan, atau berhubungan dengan harta, ya, pemisahan harta kekeluargaan, ataupun berhubungan dengan bentuk-bentuk diri kamu bagaimana dalam menyikapi sebuah harapan, sebuah bidang-bidang aspek, mungkin jalur hukum yang berhubungan dengan bidang aspek yang Anda jalankan sekarang, ya. Karena di sini satu kartu ini mengatakan bahwa cakrawala bentuk jati diri kamu di sepanjang tahun 2022, segala bidang aspek yang kamu rasakan di sini kurang bagus, ya. Karena apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami di sini sangat berbeda sekali dengan tahun 2021, ya. Semakin puncaknya, semakin maraknya apa yang kamu capai di sini, yang kamu harapkan di sini, kurang adanya sebuah sisi positif, ya. Sisi yang bagaimana yang kamu kedepankan, gimana kamu harapkan. Sehingga jalur hukumlah yang dijadikan nomor satu ataupun dikedepankan. Terhadap apa yang kamu inginkan sepanjang tahun 2022, tidak ada sesuatu yang menyenangkan sekali, ya. Karena yang saya lihat dari segi bentuk kartu, kekuatan dalam diri jiwa kamu tidak ada sebuah sisi positif yang bisa kamu petik. Bentuk cakra kamu nggak gitu bagus, sehingga apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu jalankan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dapatkan tidak semua berjalan dengan baik, ya. Sebuah keinginan kamu, sebuah harapan kamu, tidak ada sesuatu yang bisa memberikan sebuah sisi positif, ya, energi kamu, ya. Sehingga di sini satu kartu yang saya lihat, tidak ada sebuah keberkahan, rezeki yang diberikan oleh Tuhanmu. Tidak ada sebuah sepanjang tahun 2022, tidak ada sebuah spesial, sebuah khusus, sebuah pemberian, dukungan, ataupun nasihat, sebuah jalan keluar yang terbaik dalam diri kamu. Sehingga cakra kamu itulah yang perlu kamu perbaiki, ya. Kehidupan kamu yang seperti apa yang bisa kamu inginkan,
di tahun 2022, karena kamu perlu adanya sebuah perubahan dalam diri jiwa kamu. Kehidupan kamu seperti apa? Kamu harus bisa mencapai itu semuanya itu dengan penuh perhatian. Sikapilah dengan kedewasaan kamu. Jangan terlalu banyak memaksa, tetapi alangkah baiknya kamu bisa lebih merelakan, ya, lebih tulus hati dalam menanggapi sebuah masalah. Kekuatan dalam diri jiwa kamu di tahun 2022, bentuk cakra kamu harus bisa dibina, harus ada sebuah bentuk pencerahan aura ya. Nah, jadi kamu sebuah keberkahan akan baru bisa diberikan kepada kamu jika kamu bisa menyikapi segala sesuatunya, baik buruknya, kelebihan dan tidak baik buruknya, kelebihan dan kekurangan kamu harus bisa disikapi dengan kedewasaan. Fokus pada diri kamu sendiri. Jangan terlalu banyak memaksa dan bisalah lebih rileks santai dalam menanggapi sebuah kunci kesuksesan, ya, kunci kesuksesan, kunci kedewasaan, kunci perhatian dan fokus apa yang ada dalam diri kamu, bukan terhadap dalam apa yang bukan menjadi milik kamu. Di sini ya yang saya lihat ya. Jadi jangan sampai Anda terpaut dalam sebuah hukum. Di sini ada pengadilan, gedung pengadilan ya. Di sini kehukum kartu ini menanggapi tidak ada sebuah harapan yang bisa dijanjikan ke depannya. Sebuah harapan positif tidak ada sama sekali, sehingga pupus di tengah jalan dan tidak ada sebuah keberkahan yang bisa bakal Anda terima di tahun 2022. Jadi di sini ya, teman-teman yang bisa merasakan mungkin di tahun 2022 Anda sudah bisa mulai merasakan ya. Bukan merasakan, tapi kamu sudah mulai bisa mengambil sebuah keputusan ya, semua berhubungan dengan hukum. Mana tahu ya, karena yang saya rasakan dengan bentuk penglihatan saya, kamu itu banyak sesuatu yang bakal bisa Anda dapatkan, tapi semua berhubungan dengan hukum. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dambakan, semua berhubungan dengan apa yang benar-benar bisa kamu capai. Tapi semuanya itu bertolak belakang. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan hati nurani kamu. Ya, pemberian kamu, berkat kamu, rezeki kamu sebenarnya ada, tapi kurang. Mungkin di sini yang saya lihat kamu orangnya kurang adanya sebuah pengampunan dalam diri kamu. Di sini ya, jiwa kamu, kartu kamu, jiwa kamu di sini ya, di kartu ini yang saya lihat held out, tidak ada sebuah kesempurnaan dalam diri jiwa kamu. Kurang adanya sebuah penjiwaan, kurang adanya sebuah penyembuhan, dan kurang adanya sebuah pencitraan untuk bisa memaafkan orang lain. Mungkin ada rasa kedendaman, sakit hati yang mendalam, sehingga kamu juga ada merugikan orang lain, ya, mungkin dengan sisi gaib yang hitam, sisi gaib negatif, ya. Mungkin saja kamu ada buat orang dengan menyakiti perasaan orang lain, sehingga rezeki kamu agak rentan, lebih terpengaruhnya, susah untuk bisa mendapatkan apa yang bisa kamu inginkan gitu. Sehingga di sini ada satu kartunya lagi, ya. Ini merasakan bahwa kamu itu sebenarnya kamu pengen terbang ya. Kamu pengen ya, amit-amit ya. Aku ngomongnya lebih cepat-ceplos saja. Kamu pengennya di sini kamu pengen ibaratnya kamu pengen meninggalkan dunia, ibaratnya begitu ya. Jadi kamu pengen mengakhiri gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak benar ya abaikan saja ya, karena di sini ya saya lihat dengan satu kartu ini, flying ini mengharapkan bahwa kamu tidak ingin memperpanjang hidup kamu, karena kamu merasa bahwa hidup kamu sangat sulit sekali untuk bisa menggapai apa yang bisa kamu capai. Sebenarnya kamu memiliki sebuah kekuatan ya untuk bisa melihat sebuah masalah dengan perspektif yang lebih tinggi ya. Tapi kamu nggak mau. Kamu selalu mempertahankan dan selalu memaksakan kehendak kamu. Kamu pengennya begini, kamu pengennya begitu, kamu inginnya begini, 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 begini.
sampai sepanjang akhir hayat kamu, ya. Jadi dengan dua kartu ini tidak ada sesuatu yang membawa ke sebuah keharmonisan, keseimbangan dalam diri jiwa kamu. Bagaimana kamu menyikapi itu semua? Tidak ada sebuah penyembuhan, tidak ada sebuah pengampunan dalam diri jiwa kamu dalam menanggapi harapan. Sepanjang tahun 2022, kamu hanya bisa merasa bahwa kamu tuh terperosok lah, kamu mendapatkan sebuah kemunduran lah, kesulitan lah, kepahitan dalam hidup kamu. Sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dambakan tidak benar-benar bisa kamu capai dengan baik. Ya, jadi di sini dua kartu ini mengatakan bahwa kamu itu ada sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu untuk bisa membangun kembali hidup kamu. Tapi kamu sendirilah yang tidak ada sebuah penyembuhan, tidak ada sebuah metamorfosis ataupun sebuah perkembangan dalam kehidupan kamu. Makanya bisa begitu ya. Jadi di sini yang saya lihat ya, dengan membentuk sebuah harapan, kekuatan dalam diri jiwa kamu, bagaimana kamu menyikapi, itulah kamu harus bisa menyikapi apa yang sudah ada di depan mata kamu, kamu syukuri. Jangan terlalu banyak memaksa dan jangan terlalu banyak mengatur ini itu dalam hidup kamu, karena semuanya itu belum tampak hasil yang baik ataupun tampak mudah untuk bisa mencapai sebuah harapan. Kekuatan dalam diri jiwa kamu itulah yang harus kamu perbaharui, pembenahan diri dan perbaikanlah dalam diri jiwa kamu supaya kamu benar-benar bisa mencapai apa yang bisa kamu capai ke depannya ya. Coba di sini kita akan mengambil satu kartu ya. Jadi di sini ya, untuk satu botol ya, kita akan mengundi hanya satu sumpit aja yang terjatuh ya. Kita akan menggoyangkan satu botol sumpit ini, hanya mengambil satu sumpit aja yang terjatuh ya. Kita akan melihat jalanan terbaik yang harus kamu jalankan tuh gimana sepanjang tahun 2022. Oke. Sumpit yang saya ambil adalah nomor 35 ya. Oke. Kita akan mengambil satu kartu. Nomor 35 artinya seorang pendeta yang baik bertemu dengan raja. Nah, artinya seorang pendeta yang baik bertemu dengan raja, kamu bertemu dengan dewa penolong, bertemu dengan orang yang benar-benar bisa membantu kehidupan kamu. Sepanjang tahun 2022, pertama, kamu harus bisa membenahi diri kamu. Yang kedua, introspeksi diri ya. Yang baik, yang salah, kamu harus bina. Kamu harus bisa benar-benar yakin bahwa kamu bisa melewati itu semua dengan baik. Ya, yang saya rasakan satu, sikap kamu nggak baik itu adalah sifat keras kepala, ego kamu terlalu tinggi, dan kamu tidak mau memberikan sebuah kesempatan dalam diri kamu untuk bisa merubah diri kamu lebih baik. Ya. Di sini dengan nomor undi 35, seorang pendeta yang baik bertemu dengan raja, kamu harus bisa bertemu dengan orang yang benar-benar bisa membuat kamu berhasil dalam membenahi diri kamu, perubahan yang bagaimana yang bakal kamu terjadi, yang bakal kamu dapatkan. Kamu bertemu dengan dewa penolong bisa berhasil dalam pencapaian hasil yang bagaimana yang kamu dapatkan. Pertama, kamu harus bisa mengikhlaskan. Kedua, kamu harus bisa ada rasa syukur dan tulus hati dalam mendapatkan ataupun bisa merasakan dan mencapai sebuah hasil yang baik dalam pencapaian apa yang bisa kamu berikan. Ya, seorang pendeta yang baik bertemu dengan raja, itulah yang kamu harus kamu capai. Bertemu dengan orang yang baik. Jika kamu bisa bertemu, kamu harusnya bisa mendengar, menerima saran kritik, ya, kritik, saran dan doa ataupun sebuah dukungan yang diberikan kepada kamu. Jika orang bisa memberikan sebuah hasil yang positif, hasil yang baik kepada kamu, kamu bisa mencapai itu semuanya itu dengan baik.
Sebuah rasa ketulusan hati kamu, itulah yang bisa kamu capai untuk kedepannya bisa kamu inginkan, kedepannya bagaimana bisa kamu harapkan ya. Inilah bertemu dengan Dewa Penolong. Jadi udah cukup dimengerti ya teman-teman yang memiliki kartu kedua. Sampingkanlah rasa egomu dan rasa keras kepala kamu ya. Jangan terlalu cukup tinggi dan jangan terlalu menekan pada pendirian kamu. Jangan terlalu banyak memaksakan kehendak dan jangan semuanya tuh terjerumus ataupun dikit-dikit berhubungan ataupun berurusan dengan namanya pengadilan jalur hukum ya. Buatlah diri kamu ada sebuah penyembuhan, sebuah kebebasan dalam diri kamu dalam memaafkan sesuatu, mengikhlaskan sesuatu ataupun berharapan yang lebih baik ke depannya ya untuk sepanjang di tahun 2022. Oke, untuk kamu kartu kedua udah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu kamu yang ketiga dengan kucing warna putih. Kamu yang memilih kartu ketiga, kamu mengharapkan ada sebuah pernikahan ya. Mungkin saja tanpa Anda duga ya, kehidupan kamu di tahun 2022 ada pernikahan, ada menikah dengan orang yang kamu inginkan, orang yang kamu sayangi ya, orang yang kamu cintai. Dengan mungkin laki-laki dengan perempuan ataupun ini yang saya rasakan ada juga perkawinan yang wajar antara laki-laki dengan perempuan. Ada juga Anda yang memilih kartu ini dengan mungkin Anda menyukai penyuka sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan ya. Jadi yang saya rasakan di sini semua keinginan yang pas kamu memilih kartu ketiga ini kamu mengharapkan ada sebuah pernikahan. Jadi ada ya sepanjang tahun 2022 bakal ada terjadi sebuah pernikahan, sebuah hubungan yang bakal kamu inginkan. Dengan kartu kedua, tidak ada sebuah kerja keras ya, tidak ada sebuah kerja yang cukup maksimal ya untuk menanggapi sebuah harapan. Di tahun 2022, kamu lebih banyak malasnya untuk berpengharapan yang bagaimana untuk sebuah hasil pencapaian yang baik. Misalnya kamu lebih suka mencari ataupun mencuri keahlian, bagaimana apa yang kamu sikapi ya. Kamu lebih suka melihat keberhasilan dan kesuksesan, kamu lebih suka menyontoh ataupun menyontek apa yang mereka usahakan dalam mencari sebuah penghasilan ataupun sebuah rezeki ya. Jadi mohon maaf teman-teman, kamu memilih kartu ketiga, kamu tidak ada sebuah daya usaha, daya juang yang keras dalam pencapaian hasil yang baik. Kamu lebih suka nebeng ya, kamu lebih suka bonceng ataupun duduk di pundak orang lain. Kamu lebih suka mendapatkan sebuah hasil yang lebih mudah daripada hasil yang tampak sulit di depan mata Anda ya. Apa yang kamu inginkan di tahun 2022? Lebih suka kamu mendapatkan sebuah kemudahan dan kenyamanan daripada kamu merasakan ataupun menjalankan sebuah kesulitan dalam kehidupan kamu. Jadi yang saya lihat dengan sebuah anugerah dalam bakat kemampuan kamu, kamu masih belum bisa mengerti, belum bisa mengenal jati diri kamu itu seperti apa. Kamu belum bisa mengerti kepribadian kamu seperti apa. Siapakah aku? Siapakah saya? Sehingga kamu belum ada sebuah pedoman dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi itu yang terbaik dalam diri kamu ya. Apa yang kamu rasakan, kamu selalu merasa alone ya. Kamu merasa kesendirian. Kamu tidak ada rasa tanggung jawab dalam diri kamu. Kamu selalu berpengharapan bahwa diri kamu tuh ada sebuah pernikahan ya. Tapi di sini kamu tidak ada daya juang yang semangat, daya juang yang maksimal. Kamu pengennya menikah, kamu pengennya ada pasangan kamu yang selalu menghidupi diri kamu ya. Kamu lebih sukanya manja-manjaan, kamu lebih suka orang membiayai kamu ya.
Jadi kartu ketiga yang saya lihat kamu pengen merasakan zona kenyamanan. Jadi mungkin salah satu cowok atau salah satu cewek dalam segi pasangan ataupun yang sejenis. Kamu pengennya setiap hari ya kalau bisa menikah ya. Kamu lebih banyak berurusan dengan rumah, kamu tidak mau bekerja dengan orang lain, tapi kamu bekerja dengan pasangan. Bisa saja seperti itu. Tapi di satu kartu, ini mengatakan bahwa dalam penghasilan yang baik, dalam berpengharapan, kamu jangan terlalu banyak menyontoh ataupun menyontek apa yang sudah dijadikan sebuah hasil usaha kerja keras dengan orang lain. Karena belum tentu apa yang kamu contoh dari orang yang berhasil, belum tentu kamu bisa berupaya mendapatkan sebuah kesuksesan. Karena setiap usaha, setiap daya juang, kerja keras orang yang sukses, itu sangat berbeda sekali dengan apa yang kamu pikirkan. Orang yang sukses harus bisa merasakan, bisa mengalami, dan harus bisa melewati kesulitan. Barulah itu mendapatkan sebuah daya juang kesuksesan. Jika kamu hanya bisa menyontek, ya, meniru, belum tentu itu akan dijadikan sebuah kesuksesan. Seperti halnya kamu berjualan. Maaf ya teman-teman, jangan tersinggung. Ini saya kasih tahu sebuah contoh kehidupan kamu, ya. Misalkan kamu melihat begitu jayanya orang membuka sebuah restoran makan, setiap hari tidak pernah kehilangan tamu, pengunjung yang selalu datang keluar masuk untuk makan, ya. Nah, jadi kamu selalu ingin memeriksa apa sih yang ada di dalam restoran itu, sebuah menu yang bisa uh, menjadi orang tuh tertarik gitu ya. Nah, sehingga orang selalu datang berkunjung, sehingga kamu merasa ada sesuatu nih. Bisa nggak aku mencari sebuah menu bagaimana sih untuk mendapatkan sebuah makanan yang baik, gini-gini segala macam gitu ya. Nah, jadi dari berbagai rasa, dari bagaimana cara mereka memasak, itu belum tentu sama dengan daya pikir kamu. Nah, ibaratnya begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan uh, merasa tersinggung dengan ucapan saya, karena dengan kartu ini menunjukkan bahwa di sepanjang tahun 2022 kamu jangan terbebani, jangan merasa bahwa kamu tidak ada sesuatu yang berguna yang bisa didapatkan sebuah hasil pencapaian. Jadi dalam diri jiwa kamu harus bisa merasakan bahwa kamu harus bisa maju, kamu ada sesuatu harapan yang bisa kamu capai. Jadi kamu capailah sesuatunya itu dengan penuh kebaikan. Apa yang kamu inginkan kamu songsonglah semua. Ya, jadi kekuatan dalam diri kamu itu ada sebenarnya, tapi kamu tidak mau membuka diri kamu secara sepenuh hati kamu. Jadi ini ya, sepanjang tahun 2022 bakal ada pernikahan, bakal ada kamu bisa uh, menjalin sebuah hubungan yang spesial ya. Jadi bukan hanya untuk yang wajar, tapi juga untuk yang sejenis pun juga bisa ya. Jadi ini yang saya rasakan cukup kuat sekali energinya untuk yang uh, pernikahan ya. Karena yang saya lihat pernikahan semakin marak ya terjadi pernikahan, apalagi terjadi pernikahan sejenis. Itu banyak sekali ya di tahun 2022 ya. Jadi tak terhitung, tak bisa dihitung apa yang bakal terjadi dengan maraknya sebuah pernikahan ya. Di tahun 2022 ada yang bisa kamu capai, tapi kurang ada respon ya. Dalam bentuk harapan kamu sepanjang tahun 2022, start in the mood ya. Kekuatan dalam diri jiwa kamu banyak diundang untuk lebih banyak berhenti ya, menikmati sebuah berkat ya, apa yang bisa kamu capai ke depannya. Jadi kehidupan ini kamu dihadapkan sebuah harapan yang benar-benar tidak mendapatkan sebuah harapan dalam diri kamu.
tidak ada sebuah pendirian yang tetap dalam diri kamu. Dalam diri kamu tidak ada sebuah jiwa kamu yang sadar akan sebuah kesadaran tinggi, ya. Jiwa kamu seperti apa, kamu sangat tertutup sekali. Sepanjang tahun 2022 ini, keterbukaan tidak ada, kejujuran dalam diri jiwa kamu juga tidak ada, pembentukan talenta kamu juga tidak ada, jadi sangat susah sekali untuk membentukkan hal yang baik. Sepanjang tahun 2022 ini, kamu harus benar-benar menyikapi apa yang benar-benar bisa kamu harapkan. Sehingga yang kamu janjikan, yang kamu dapatkan, yang kamu harapkan, yang kamu hasilkan, harus benar-benar nampak sesuatu hal yang baik. Keberkahan, kerejekian, hoki, bagaimana kamu sikapi itu semua sangat susah sekali. Sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dambakan, tidak ada semua hal yang bisa didapatkan dalam diri jiwa kamu. Kepribadian kamu itu sangat tertutup sekali ya yang saya lihat. Dengan bentuk hasil penglihatan saya, penerawan saya ini mengatakan bahwa kamu yang memilih kartu ketiga, hati kamu berkecamuk dan kamu butuh adanya pencerahan aura ya. Yang saya lihat aura kamu nggak gitu bagus sehingga kamu tidak menemukan tujuan arah pintu kamu. 8 arah dewa penolong hoki rezeki kamu juga tidak ada. Semua tertutupi dengan cukup kuat. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan sangat sungguh berbeda sekali dengan diri jiwa kamu yang dulunya. Sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu jalankan, apa yang kamu dapatkan, semua sangat berbeda sekali dengan diri jiwa kamu. Sehingga apa yang kamu inginkan cukup berbeda sekali dengan sifat kepribadian kamu dengan orang lain. Sifat tertutup kamu, ego kamu terlalu tinggi, dan keras kepala kamu tidak ingin maju, sehingga kamu hanya bisa memikirkan bahwa kamu pengennya, udahlah, aku bikinnya menikah sajalah, daripada aku lebih banyak berusaha berjuang dengan diriku sendiri. Mendingan aku kalau bisa menjalin hubungan lebih spesial ya kamu, ya pengennya kamu ada yang membiayai hidup kamu pengennya pasangan kamu yang memberikan kamu sebuah kehidupan kamu gitu ya. Jadi sisi kehidupan kamu itu seperti apa, itulah yang kamu uh, inginkan, apa yang kamu harapkan gitu ya. Jadi dengan kartu ini kurang bagus sekali sepanjang tahun 2022 ya. Tapi ya percaya nggak percaya, Anda tetap berdoalah mendapatkan sebuah harapan yang baik, yang pastinya kamu banyak membina diri dan introspeksi diri ya, supaya kedepannya sepanjang tahun 2022, sepanjang 1 tahun ke depan, kamu bisa lebih optimis dalam membuat harapan yang baik ya. Coba di sini kita akan melihat ya, kita akan mengaduk satu botol sumpit. Kita akan menggoyangkan hanya satu sumpit aja yang terjatuh yang kita ambil ya. Coba kita akan melihat jalan terbaik kamu tuh gimana ya. Oke, kita ulang lagi ya. 2 sumpit yang terjatuh ya. Kita akan mulai. Oke. Di sini nomor sumpit yaitu nomor 29 ya. Oke. Yang saya lihat jatuh dalam bahaya ya. Nah, jadi kamu mendapatkan nomor sumpit nomor 29. Jatuh dalam bahaya maksudnya sepanjang tahun 2022 kamu haruslah pembenahan diri kamu, jangan sampai kamu jatuh dalam bahaya. Dalam bahaya itu maksudnya janganlah membuat diri kamu dipersulit karena sifat kamu yang tidak bagus dan kamu tidak ada sebuah perubahan dan kamu selalu menginginkan apa yang kamu inginkan tapi kamu tanpa berusaha kerja keras. Jangan sampai kamu terjatuh dalam konflik
perkelahian ataupun pertikaian ataupun sebuah permusuhan. Dan kamu juga jangan sampai merugikan orang lain ataupun dirugikan orang lain. Dan kamu jangan ada yang terjerumus dalam sebuah jalur hukum atau membahayakan diri kamu. Ya, jatuh dalam bahaya maksudnya kamu harus secepatnya membenahi diri kamu, sebuah perubahan supaya kamu benar-benar bisa menggapai apa yang bisa menjadi harapan kamu ya. Nah, itulah adalah jalan yang terbaik yang supaya kamu harus ada sebuah metamorfosis, sebuah perubahan yang bagaimana harus kamu sikapi ke depannya. Kamu yang memiliki kartu ketiga, percaya atau tidak, itu kamu yang alami sendiri. Jika kamu pengen pencerahan aura, segeralah cari saya untuk sebuah pembenahan dalam diri jiwa kamu ya. Sebuah kekuatan yang bagaimana bisa kamu sikapilah dengan baik dan penuh dengan hal yang positif dan sikapilah segala sesuatunya dengan penuh kebaikan ya. Oke, untuk kartu ketiga sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu keempat dengan kucing warna hitam, yang saya lihat sepanjang tahun 2022 kamu bakal bisa bertemu dengan orang yang tidak baik ataupun orang yang palsu ya. Orang palsu maksudnya orang yang bermuka dua, bermuka tiga, ataupun berkepala tiga. Ataupun orang yang banyak bertemu dengan tipu muslihat. Sepanjang tahun 2022, apa yang kamu capai, apa yang kamu inginkan di sini banyak sebuah penipuan, banyak sebuah kepalsuan yang kamu capai selama ini ya sepanjang tahun 2022. Jadi satu lagi, a cooperation ya. Ada sebuah harapan yang bakal bisa kamu capai. Sebuah pekerjaan di tahun 2022, pekerjaan ataupun sebuah karir memuncak ya. Ada sebuah harapan, cita-cita yang selama ini bisa kamu dambakan selama ini. Terus di sini pesan of concern, bentuk keprihatinan kamu dalam sebuah pesan, kamu harus ada fokus. Jangan sampai kamu terhanyut, terpengaruh ataupun dirugikan oleh orang yang bermuka dua, bermuka tiga, ataupun orang yang bermaksud ingin menipu Anda, apalagi berhubungan dengan uang, perkataan, janji-janji manis, dan sebuah tindakan yang tidak nyata ya. Dalam diri kamu, tiga kartu ini mengatakan bahwa berhati-hatilah dengan orang yang suka menipu kamu, apalagi dalam cara berbicara kamu, apalagi dari cara memberikan sebuah harapan palsu ataupun harapan semu. Dan ini adalah sebuah pihak orang kedua ataupun pihak orang ketiga yang bermaksud ingin menjatuhkan diri kamu mungkin dalam hal pekerjaan, mungkin juga dalam sebuah bentuk pesan supaya kamu lebih banyak berhati-hati dan jangan sembrono, jangan mudah terpercaya, gampang mudah percaya ataupun memberikan sebuah toleransi kepada orang yang bermaksud ingin menipu Anda. Jika kamu sudah mengetahui orang ini tidak bagus, kamu jauhi dan kamu jangan melakukan apa yang bisa memberikan sebuah bentuk konflik ataupun sebuah permusuhan yang diberikan kepada kamu ya. Jadi pekerjaan kamu harus hati-hati terhadap orang yang bisa menipu kamu ataupun orang yang berkepala dua, bermuka dua, ataupun berkepala tiga ya. Karena di kartu ini ada mengatakan bahwa bentuk pesan, keprihatinan ya. Jangan sampai kamu dijauhi, dijatuhbangunkan, diberhentikan, ataupun dikucilkan, ataupun kamu dirugikan sampai kamu tidak mendapatkan sebuah pekerjaan. Ataupun juga bisa saja kamu mendapatkan sebuah pekerjaan tapi kamu harus bisa berhati-hati dalam membentuk sebuah jalinan hubungan yang baru dengan orang lain ya dalam bentuk pekerjaan. Bentuk kebatinan saya, penerawan saya mengatakan bahwa kamu harus hati-hati ya di tahun 2022. Banyak tipu muslihat,
banyak tipu, ya, daya tipu mungkin dalam hal berbicara, dalam bertutur kata, bermulut manis dan janji-janji palsu ya. Apalagi berhubungan dengan uang, kamu harus hati-hati dalam meminjamkan uang ataupun berhati-hati dalam berpengharapan yang cukup tinggi ya. Dan juga di sini siklus kehidupan kamu harus bisa menyadari diri kamu itu bagaimana kamu harus bisa menyikapi mana yang baik dan mana yang tidak baik, curang atau tidak ya. Dalam kehidupan kamu, one ring circus ya. Nah, kamu harus bisa mampu ya dan bisa memenangkan sebuah kompetensi dalam diri kamu. Apalagi dalam sebuah pekerjaan, sebuah hasil rencana tujuan yang akan kamu tujuankan ke depannya. Ya. Dan terus juga di sini yang saya lihat di kartu ini mengatakan bahwa kamu lebih banyak berdoa, berpengharapan yang baik dan punya kekuatan jiwa kamu dalam bertindak segala hal apapun yang diberikan sebuah petunjuk jalan yang diberikan oleh Tuhanmu. Kekuatan dalam diri jiwa kamu dalam melakukan segala harapan, itulah yang akan dihadapkan ke kamu ke depannya sepanjang 1 tahun ke depannya. Lakukan yang terbaik dalam diri kamu, dan kamu harus bisa banyak memenangkan sebuah kompetensi, dan kamu harus bisa yakin dan mampu bahwa kamu bisa melewati itu semuanya itu dengan baik. Ya, banyak berdoa dan mintalah petunjuk bahwa kamu benar-benar bisa yakin dan melewati semua itu dengan penuh ujian dan cobaan dan sebuah kemenangan yang bakal kamu capai dan bisa membuat kamu dewasa ke depannya. Yang saya lihat sepanjang tahun 2022, kamu ada sesuatu yang harus dikedepankan. Fokus pada diri kamu sendiri, jangan fokus terhadap orang yang kamu jumpai. Bertemu dengan berbagai macam orang, ya, dengan lingkungan sekitar kamu, teman, orang lain, orang baru, ataupun teman kerja kamu jangan terlalu percaya kepada mereka 100% ataupun bahkan 1000%. Karena di tahun 2022 bisa dibilang kamu uh, tercapainya sebuah karma buruk ya, ataupun uh, karma buruk kamu sudah berbuah sehingga kamu harus lebih banyak berhati-hati karena banyak penipuan, daya tipu, banyak tipu-tipuan, dan banyak yang berburu manis, apalagi yang banyak sesuatu yang mencelakai diri kamu atau merugikan kamu. Cukup banyak sekali yang bisa dihadapkan ke depannya dengan segala kekuatan, segala jiwa kamu, bagaimana kamu menyikapi itu semua ya. Sepanjang tahun 2022, hadapilah dan kamu jauhilah jika itu yang terbaik dalam diri kamu ya. Message of concern, pesan keprihatinan, benar-benar kamu harus ingat, berhati-hatilah dan waspadalah terhadap siapapun yang bisa menjauhi, mencelakai, merugikan kamu dan membuat diri kamu terjatuh bangun ya selama 1 tahun ke depan. Kamu harus bisa menyikapi itu semuanya ya. Nah, di sini kita akan melihat, kita akan mengambil satu botol undi ya, sumpit. Kita akan mengambil satu undi sumpit aja yang terjatuh. Kita akan melihat tindakan apa yang harus kamu jauhi ataupun tindakan apa yang harus kamu ambil ya ke depannya. Kita akan mengambil. Oke, kita ulang saja ya. Sini ada 2 sumpit ya. Oke, kita akan mengambil satu kartu lagi. Kita akan menggolongkan. Oke. Ini adalah nomor sumpit nomor 44 ya. Kita akan mengambil kartu pertama.
berkumpul dan berhamburan. Nah, jadi di sini pengertiannya mengatakan bahwa sepanjang tahun 2022 boleh berkumpul, boleh berhamburan, ya. Jadi jangan terpaut ataupun fokus hanya dengan satu teman, dua teman, ataupun tiga teman. Karena sepanjang tahun 2022 kita tidak tahu kita bertemu berapa banyak orang, berapa banyak teman baru, orang baru yang kita hadapi, teman-teman yang lainnya. Mungkin di sini teman lama juga bisa kita ketemu ya, mungkin sampai bertahun-tahun kita bisa kesampaian ya. Jadi sini mengatakan bahwa boleh berkumpul, boleh berhamburan ya. Jadi jangan terlalu fokus, jangan terlalu percaya pada siapapun kecuali keluarga kamu sendiri. Boleh berkumpul, boleh berhamburan. Ibaratnya, jangan terpaut hanya satu atau dua orang teman yang sama, tapi boleh berteman lebih dari satu, dua, atau tiga. Banyaklah bertemu ataupun berinteraksi lingkungan sekitar kamu dengan banyak orang, banyak teman-teman baru ya, dan kamu harus sikapi itu semua dengan tidak merugikan diri kamu sendiri apalagi orang lain ya. Berkumpul dan berhamburan artinya kamu jangan sampai jatuh dalam bahaya ataupun bertemu dengan false person, orang yang tidak baik yang bisa merugikan kamu apalagi bisa menipu kamu ya. Nah, jadi itulah yang terbaik dalam diri jiwa kamu sepanjang tahun 2022. Jadi, kamu harus bisa sikapi, lakukanlah yang terbaik dalam diri kamu dan kamu jangan sampai terbawa sebuah emosi ataupun merugikan diri kamu dalam sebuah harapan yang susah untuk kamu capai ke depannya ya. Oke, teman-teman di sini, jika memang ada sesuatu pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke nomor WA saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ke depannya mengenai pribadi ataupun sebuah perubahan kehidupan kamu, bisa dicatat nomor WA saya ya. Nah, jadi sini teman-teman, jika memang ada sebuah kritik, saran, dan nasihat, bisa dikirimkan ke email saya untuk saya perbaharui supaya ramalan ini bisa lebih maju ke depannya untuk Anda semuanya ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.